Shalom. Kita katakan Shalom. Ya. Puji nama Tuhan. Kita boleh diperkenankan Tuhan untuk berkumpul kembali di tempat ini. Kita mau memuji muliakan nama Tuhan. Amin. Ya, saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk mengambil waktu sejenak. Kita ambil saat teduh sejenak. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu dalam hidup kami, buat cinta kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Kau Allah yang awal dan yang akhir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami siap memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau membawa semua beban-beban, doa-doa kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan. Dengarlah semua seruan doa kami Tuhan Yesus. Datanglah Tuhan. Hampiri kami satu persatu Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Penuhi kami Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu. Kami menyembah-Mu. Kami mau memuji-Mu. Yesus.
naikkan syukurmu, naikkan syukurmu. Allah yang hidup, mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi masuk di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Mampirlah dengan doaku, Yesus penebus. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan. Sekali lagi kita angkat lagu Mampirlah, mampirlah dengan doaku, Yesus penebus. Orang lain Kau hampiri, jangan panggil nama Yesus, Yesus Tuhan. Dengan doaku, orang lain Kau hampiri, jangan jalan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lebih lagi. Mampirlah dengan doa, mampirlah dengan doaku, Yesus penebus. Orang lain Kau hampiri, jangan
Lebih lagi panggil namanya Yesus Tuhan, doaku orang lain kau hampiri. Mari jemaat Tuhan angkat lagu ini.
puji muliakan nama-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Kita masih mau muji Tuhan, amin. Kita mau berjoget buat Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Yuk. Boleh berikan tepuk tangannya buat Tuhan. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi, puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya.
masih mau bernyanyi buat Tuhan, amin. Kita katakan, Yesus jalan kebenaran dan hidup. Come on. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Oh, glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, oh. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Oh, glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Musik memuji Tuhan. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Oh, glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Biar sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Sungguh Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang luar biasa. Kami menaikkan syukur padamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamat
terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Semua jemaat Tuhan bangkit berdiri. Percaya hanya kepadamu, Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Percaya padamu.
di surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar bagi kami. Kami datang kepadamu dengan segenap hati kami. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menerima pujian penyembahan kami. Biarlah pujian penyembahan kami lahir dari hati kami, dari hidup kami yang mau menyembah-Mu Tuhan. Sehingga biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan Engkau. Dan saat ini Tuhan, lawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami mau mendengar, kami mau menerima dengan hati kami, dan kami mau belajar taat padamu. Roh Kudus, tolong kami. Tidak satu kuasa pun yang bisa mengganggu kami untuk mendengar dan diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepada aku. Dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada Dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran, sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ya, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ini adalah doa Yesus bagi murid-muridnya. Doa Yesus bagi murid-muridnya. Kalau di Injil Sinoptis, doa Yesus yang kita ketemukan adalah doa di Getsemani ketika dia sebelum dia ditangkap. Tapi Injil Yohanes mencatat doa Yesus di pasal 17 ini, doa Yesus kepada murid-muridnya. Dan ini menarik sekali karena Yesus menyampaikan kepada Bapa apa yang ada di hatinya tentang siapa, tentang murid-muridnya. Dan ada yang menulis mengatakan bahwa Yohanes 17 ini adalah cara Injil Yohanes menggambarkan doa Bapa kami, paralel dengan doa Bapa kami isinya katanya. Kalau kita mungkin kalau waktu kita PA kita akan bahas ya, bagaimana Yohanes 17 ini bisa paralel dengan doa Bapa kami di Matius 6 yang kita hafal, kita ucapkan di akhir ibadah. Tapi itu nanti pembahasannya. Nah, kita mau lihat dulu Yesus berdoa bagi kita. Teman-teman, sering saya karena gembala, karena pendeta, orang BA gitu kirim pesan, tolong doakan saya gitu ya. Waktu 10 tahun siaran radio di Sasando, setiap akhir tuh ada daftar orang-orang yang kirim SMS untuk pokok doa gitu. Ya, kita merasa dikuatkan ketika didoakan. Saya pun sering meminta didoakan. Ada senior-senior iman
ya saya kalau ada masalah, saya curhat dengan mereka dan minta didoakan, dan itu mengetahui bahwa mereka mendoakan saya itu suatu kekuatan, sudah sangat menguatkan, sudah sangat menyemangati. Begitu kan teman-teman? Dan perikop hari ini, bacaan kita hari ini, kita menemukan bahwa Yesus berdoa bagi kita. Yesus berdoa bagi murid-muridnya. Sebelum dia naik ke surga, sebelum dia menderita sengsara di kayu salib dan mati dan kemudian bangkit lalu naik ke surga, dia mendoakan murid-murid. Dan Alkitab mengatakan Yesus pun sekarang menjadi perantara kita di surga. Dia mendoakan kita saat ini pun. Nah, bagaimana rasanya teman-teman mengetahui bahwa ada Yesus yang mendoakan teman-teman, yang mendoakan kita? Bukankah kebenaran ini saja sudah menguatkan hati kita? Ketika kita menghadapi begitu banyak persoalan dalam hidup ini, ketahuilah ada Yesus yang mendoakan kita, yang bersyafaat bagi kita. Sehingga kita berdoa dalam nama Yesus. Ketika kita berseru kepada Bapa, Yesus pun mendoakan kita. Keren gak? Karena itu jangan takut, karena Yesus berdoa bagi kita. Apa isi doanya? Yesus mengatakan pertama-tama dia berdoa, kalau dari ayat 1, Yesus bicara soal waktunya sudah tiba. Telah tiba saatnya, permuliakan anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Yesus bicara tentang waktunya, kematian dan kebangkitannya sebentar lagi akan tiba. Dan di ayat 6, Yesus mengatakan, Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Yesus, misi Yesus, teman-teman, tugas Yesus datang ke dunia ini. Injil Yohanes kalau dari pasal 1 kita baca, pada mulanya adalah firman. In the beginning was the word. Word, firman itu kata yang dipakai dalam bahasa Yunani logos. Pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan Allah dan logos itu adalah Allah. Yesus datang ke dunia ini untuk menyatakan Allah, reveal, revelation, mengungkapkan, menyatakan. Pernyataan itu kata bahasa Inggrisnya revelation, pengungkapan gitu ya. Yesus hadir di dunia ini untuk menyatakan Allah kepada manusia. Seperti apa Allah itu? Kalau teman-teman tahu, di Perjanjian Lama, hukum Taurat, orang Yahudi nggak berani menyebut nama Allah dengan sembarangan. Karena 10 hukum, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Bahkan kalau mereka menulis nama Allah, Yahweh, mereka nggak berani menulis lengkap. Yahweh hanya ditulis YHWH. Dan setiap kali mereka tulis itu, mereka membasuh tangan mereka, menyucikan diri. Karena itu nama yang kudus. Sehingga Allah itu menjadi suatu sosok yang jauh, tinggi, suci. Jauh sekali. Nggak bisa didekati. Kenapa? Karena dia Allah, Khalik langit dan bumi. Tapi ketika Yesus datang ke dunia ini, apa yang Yesus lakukan? Dia adalah firman yang bersama-sama dengan Allah, yang adalah Allah, tapi yang menjadi manusia. Sehingga apa yang Yesus lakukan adalah Yesus menyatakan kepada manusia siapa Allah itu. Dan Yesus menyatakan kepada manusia Allah itu adalah Bapa. Bukan hanya Bapak gitu ya, tapi Bapa, Aba. Kata Aba itu adalah panggilan sayang seorang anak yang sedang digendong. Allah adalah apa? Allah adalah Aba, Allah adalah Bapa. Itu artinya apa teman-teman? Allah itu gak jauh lagi. Allah hanya sejauh doa katanya. Kalau mau bertemu dengan Allah, gak perlu beli tiket pesawat ke Timur Tengah. Mau bertemu dengan Allah, masuk kamar, kunci pintu dan panggil, Bapa kami yang di surga. Dan Allah akan mendengarkan. Itu tugas Yesus yang pertama-tama. Dia menyatakan kepada kita siapa Allah itu. Dia adalah Bapa. Dan ketika dia menyatakan siapa Allah itu, dia menyatakannya dengan hidupnya, dengan
dirinya, bagaimana dia berinteraksi dengan manusia. Kalau teman-teman baca Injil sinoptis Matius, Markus, Lukas, lihat bagaimana Yesus berinteraksi dengan manusia. Yesus beda dengan alim ulama Yahudi di masa itu, yang eksklusif, yang suci, saleh, alim. Yesus berbeda dengan mereka. Yesus duduk makan dengan pemungut cukai. Pemungut cukai itu sinonim dengan orang berdosa di zaman itu. Bahkan Yesus berteman dengan mereka. Bahkan di antara muridnya ada pemungut cukai. Matius, pemungut cukai, lagi duduk di meja cukainya. Yesus datang ke depan dia lalu bilang, "Us melu." Matius, ikut aku. Matius ikut. Dia jadi murid Yesus. Yesus berteman dengan orang-orang yang dianggap berdosa. Yesus bikin heboh ketika suatu hari dia lagi duduk makan, lagi makan di rumah seorang Farisi. Tiba-tiba ada perempuan yang reputasinya buruk sekali datang menumpahkan minyak wangi di kakinya, lalu membasuh kakinya dengan rambutnya. Philip Yancey menulis di bukunya What's So Amazing About Grace, adegan itu sama seperti Billy Graham sedang duduk, lalu Madonna datang menumpahkan minyak wangi dan membasuh dengan rambutnya. Itu kan skandal. Yesus menyatakan Allah dengan sempurna lewat hidupnya. Dia menyatakan Allah mengasihi setiap orang tanpa memandang bulu, tanpa memandang dosanya, tanpa memandang pekerjaannya, tanpa memandang status sosial, kekayaannya. Allah melihat orang yang rindu datang kepadanya. Seorang perempuan dibawa ke depan Yesus, dituduh berzina. Ditanya, ini gimana nih? Menurut hukum Taurat dia harus dilempari batu. Yesus nggak bilang apa-apa. Yesus cuma bilang, siapa yang tidak berdosa silakan lempar duluan. Dan semua orang pergi. Lalu Yesus tanya pada perempuan, loh kok pergi mereka? Ya udah, aku pun tidak menghukum engkau. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi, kata Yesus. Itulah cara Yesus menyatakan Bapa. Cara Yesus menyatakan Allah sebagai Bapa. Allah yang bukan mencari-cari kesalahan manusia untuk menghakimi, tapi Allah yang mengetuk pintu hati orang yang paling berdosa sekalipun, supaya dibuka pintunya dan menyambut dia. Itu Allah yang dinyatakan oleh Yesus. Yesus menyatakan Allah yang sebegitu luar biasanya sampai alim ulama gak bisa terima. Ini beda dengan ajaran kita. Sebenarnya bukan ajarannya yang mereka lawan, teman-teman, tapi karena Yesus membongkar kemunafikan mereka. Mereka gak mau gaul dengan pemungut cukai, gak mau gaul dengan perempuan sundal, gak mau gaul dengan orang berdosa. Padahal hidup mereka pun penuh dengan dosa. Mereka menutupi diri mereka dengan jumbai sembayang yang panjang-panjang. Dan bahkan katanya para pemimpin agama di masa itu, mereka kalau jam sembayang, mereka sembayang di pasar, mereka sembayang di perempatan, mereka sembayang. Padahal hati mereka penuh kebusukan, kata Yesus. Allah tidak mencari orang-orang yang seperti itu. Allah mencari orang yang hancur hatinya karena sadar dirinya berdosa dan mau datang kepada Allah. Dan kepada mereka lah Yesus datang. Yesus bertemu dengan Sakeus, kepala pemungut cukai. Dan Yesus bilang, Sakeus, aku mau makan di rumahmu. Dan Yesus membuat Sakeus berkurang kekayaannya. Gara-gara Sakeus ketemu Yesus, hartanya berkurang. Dia kembalikan 4 kali lipat orang yang dia peras, sisanya dia bagi-bagikan ke orang miskin. Kalau Sakeus ada sekarang ini, kita undang Sakeus untuk bersaksi. Dia akan bersaksi begini, teman-teman, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya bertemu Yesus, dan karena saya bertemu Yesus, saya jadi miskin. Haleluya. Gak diundang lagi besok. Ketemu Yesus kok jadi miskin. Itu yang terjadi. Karena dia bertemu Yesus, dia lepaskan hartanya. Supaya apa? Supaya dia bisa berkenan kepada Tuhan. Berkenan kepada Tuhan, apanya sih yang berkenan?
berkenan, sejalan dengan kasih Tuhan kepadanya. Yesus datang ke dunia ini memberi hidupnya untuk Zakeus, dan Zakeus memberi hidupnya untuk orang-orang. Luar biasa kan? Karena itu teman-teman, pertanyaannya adalah, sudahkah engkau bertemu dengan Allah sebagai Bapa yang diperkenalkan oleh Yesus? Menjadi Kristenmu, apakah engkau bertemu dengan Allah Bapa yang diperkenalkan oleh Yesus? Atau engkau bertemu dengan Allah yang diperkenalkan oleh yang lain? Itu pertanyaan berharga sekali untuk kita renungkan. Yesus menyatakan Allah sebagai Bapa, Bapa yang mengasihi, Bapa yang memberi anak tunggalnya karena kasihnya yang sangat besar, Bapa yang tidak mengutus Yesus untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan, dan Bapa yang mau dipanggil Aba oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu teman-teman, bertemulah dengan Bapa yang ini. Allah bukan hakim yang kejam, duduk di tahta singgasananya dan mau menghakimi setiap orang yang bersalah. Bukan. Allah itu kudus. Jangan salah, Allah itu kudus. Tapi Allah mengutus Yesus untuk mengetuk pintu orang berdosa supaya datang kepadanya. Yaitu datanglah kepada Allah yang demikian. Di ayat 6 Yesus mengatakan, aku menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Setiap orang yang menyambut Yesus menjadi siapa? Menjadi milik Bapa. Wow, keren sekali. Saya adalah milik Allah. Karena saya milik Allah, saya aman. Allah menjaga saya, Allah melindungi saya. Begitu enggak sih? Lihat anak-anak. Kalau anak-anak punya sesuatu, dia akan jaga. Dia akan nangis kalau diambil kan? Bukan cuma anak-anak sih, kita semua juga seperti itu. Kita marah, kita kesel, kenapa? Karena kalau sesuatu dari kita diambil. Dan Yesus mengatakan lagi di ayat 9 sampai 11, kalau kita baca selanjutnya, Yesus khusus mendoakan murid-muridnya. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka. Dunia di sini maksudnya kosmos, dunia di luar murid-murid. Aku berdoa untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Yesus khusus mendoakan murid-muridnya. Betapa nilai kita teman-teman berharga sekali di mata Yesus. Sadar gak sih bahwa diri kita, dirimu berharga di mata Yesus. Yesus khusus mendoakan murid-muridnya. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia, tapi untuk mereka, sebab mereka milikmu. Kalau kita tahu ini teman-teman, hidup kita akan worry free, bebas dari khawatir. Iya dong, setidaknya ada Yesus yang mendoakan saya. Saya milik Bapa. Tidak ada yang bisa menghancurkan hidup saya. Karena apa? Karena Yesus mendoakan saya. Jadi jangan takut. Karena pandemi banyak persoalan terjadi, kondisi ekonomi terjadi resesi. Oke, resesi itu cuma berarti kita akan menjadi lebih sehat. Iya. Kalau biasanya makan daging, kita jadi makan sayur, lebih sehat kan? Biasanya makan nasinya gunung gitu kan, kita berkurang. Jangan terlalu banyak makan nasi putih, banyak gulanya, nanti diabetes. Ganti jagung, ganti telo, sehat. Karena itu Yesus bilang juga, jangan mencintai dunia dan isinya, karena dunia memang akan kayak gitu.
Kalau kita menangisi hidup ini karena dunia yang seperti ini, kita salah paham tentang arti hidup. Yesus mendoakan kita, kenapa? Karena kita milik Allah dan kita, destiny kita adalah bersama-sama dengan Allah dalam kekekalan. Karena itu ketika hidup membawa kerumitan-kerumitan, hidup membawa persoalan-persoalan, jangan kecil hati, jangan menangis, tapi datang kepada Bapa, datang kepada Yesus dan dengar doanya untuk kita. Apa yang Allah mau, apa yang Bapa mau dari kita. Teman-teman, Yesus mengatakan tentang murid-murid, mereka telah menerima firman-Mu. Di ayat 6, mereka telah menuruti firman-Mu. Bahasa Indonesianya dipakai kata mereka telah menuruti firman-Mu. Bahasa Inggrisnya they have kept your word. Kata keep, they keep your word. Keep itu memang artinya menuruti, tapi itu lebih luas artinya. Mereka pegang firman-Mu, mereka terima dan mereka gak lepaskan. They have kept your word. Dan Yesus mengatakan lagi, mereka telah menerima segala firman yang Engkau sampaikan. Di ayat 8, ini penting karena di bahasa Indonesianya hanya kata firman, satu kata yang dipakai. Tapi di dalam bahasa Yunaninya, ini dua kata yang berbeda. Mereka telah menerima logos yang di ayat 6, dan kemudian mereka telah menerima remata. Karena firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Di ayat 8, firman di ayat 8 itu kata yang dipakai adalah rema. Di ayat 6 kata yang dipakai adalah logos. Kata logos itu mengacu ke Yesus karena word, kata, firmannya singular, single, tidak jamak. Dan kata firman di ayat 8 itu words, jamak, remata, artinya yang diajarkan oleh Yesus. Jadi murid-murid itu siapa? Murid-murid adalah orang yang menerima Yesus, menerima Sang Logos, dan juga yang menerima pengajaran Yesus, remata dari Yesus, firman-firman, kata-kata yang disampaikan, diajarkan oleh Yesus. Nah, ini kita harus tahu betul. Kita sebagai murid Yesus bukan hanya aku percaya gitu kan, terima Yesus, itu kita menyambut Sang Logos, Allah yang menjadi manusia. Tapi ketika kita menerima Yesus, kita belajar pengajarannya, firman yang disampaikannya. Dan murid itu belajar dari Sang Guru, Yesus, Guru Agung kita. Nah, Yesus mendoakan kita sebagai murid-muridnya. Yesus mendoakan, dia mengatakan berkali-kali dia bilang, segala milikku adalah milikmu, milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Di ayat 10, Yesus mengatakan bahwa dia dimuliakan oleh murid-muridnya. Wow, keren kan? Kalau kita ingat murid-murid Yesus di masa itu, kelakuan mereka seperti apa? Kalau baca Injil, Matius, Markus, Lukas, teman-teman akan lihat kelakuan murid-murid Yesus itu lucu-lucu. Murid-murid Yesus itu bukan orang-orang istimewa menurut dunia. Mereka bukan ahli teologi. Gak ada yang mahasiswa teologi di antara murid-murid Yesus. Musuh-musuh Yesus itu mahasiswa teologi. Beneran. Iya, itu musuh-musuh Yesus. Karena mereka yang terus mengkritik Yesus. Murid-murid Yesus itu saya bilang tadi kan, ada pemungut cukai, ada orang zelot, ada nelayan, ada yang gak terlalu pintar baca juga. Tapi Yesus bilang apa di ayat 10 tadi? Aku dipermuliakan di dalam mereka. Teman-teman, Yesus berdoa kepada Bapa. Ketika dia berdoa, dia ingat Wulan, dia bilang, aku dipermuliakan di dalam mereka. Dia ingat Yohanes, dia bilang, aku dipermuliakan di dalam mereka. Yesus bangga dengan murid-muridnya. Yesus bersyukur dengan murid-muridnya. Karena itu kalau kita jadi murid Yesus, yang menerima Yesus, mengikuti ajarannya, siapapun kita, latar belakang kita, orang dunia bilang, miskin aja sombong lu. Bukan sombong, tapi percaya diri. Orang dunia, orang boleh bilang saya miskin, tapi saya punya Yesus. Dan Yesus mengatakan,
aku dipermuliakan di dalam mereka. Keren gak teman-teman? Itu jauh lebih membahagiakan daripada pujian manusia manapun. Manusia itu teman-teman tahu suka dipuji. Karena itu cari pujian. Apa-apa selfie, apa-apa foto pasang di status. Makanya TikTok laku gitu kan, karena manusia suka dipuji gitu kan. Kalau postingan di Instagramnya nggak dapat like, waduh, di like sendiri gitu kan. Udah posting sendiri, like sendiri. Iya, setidaknya ada satu yang like gitu, saya sendiri gitu. Karena manusia suka dipuji, teman-teman. Tapi teman-teman baca ini, Yesus sendiri memuji murid-muridnya. Terserah orang dunia nggak puji saya, terserah follower saya nggak seberapa, tapi Yesus bilang aku dipermuliakan di dalam mereka. Haleluya. Karena itu hidupilah hidup kita sebagai murid Yesus yang menyambut Yesus dan mengikuti ajarannya, sehingga Yesus mengatakan aku dipermuliakan di dalam mereka. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Yesus bilang kepada Bapa. Yesus berdoa, doa berikutnya ayat 11b sampai 16 adalah Yesus berdoa agar murid-murid dipelihara oleh Bapa, dijaga oleh Bapa. Yesus berdoa supaya Bapa menjaga murid-murid. Aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku dalam diri mereka. Di ayat 15 dikatakan gini, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Yesus akan pergi dari dunia. Lalu Yesus berdoa kepada Bapa, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Dan ayat 16, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Nah, ini juga penting teman-teman. Berita yang luar biasa. Apa itu? Kita ini alien. Iya kan? Tahu alien? Alien itu kan makhluk dari luar dunia gitu kan. Yesus bilang, mereka bukan dari dunia. Kita bukan dari dunia ini. Suka nonton film alien? Ternyata kita juga alien. Wah, ini pengajaran apa lagi nih, masa pendetanya bilang kita semua alien bukan manusia gitu. Enggak, secara spesies kita homo sapiens, manusia. Tapi Yesus mengatakan kamu bukan dari dunia. Mereka bukan dari dunia ini. Kita ada di dunia ini, tapi kita bukan dari dunia ini. Karena itu wajar kalau dunia membenci kita. Wajar kalau dunia ngomong macam-macam tentang kita. Wajar kalau dunia fitnah kita macam-macam. Kenapa? Karena memang kita bukan dari dunia. Dan Yesus mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Yesus berdoa kepada Bapa supaya kita dipelihara. Dan bukan hanya kita dipelihara, kita dikuduskannya. Kita bukan dari dunia. Kenapa kita bukan dari dunia? Karena kita milik Allah, milik Yesus. Karena kita murid Yesus, menghidupi ajaran Yesus. Ketika kita ada di tengah dunia, kita hidup seperti orang dunia, makan, tidur, kerja, tapi kita bukan orang dunia. Kenapa? Karena orang dunia bekerja untuk cari nafkah. Anak Tuhan, murid Kristus bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Orang dunia makan supaya bisa hidup. Kita makan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenapa? Karena setiap kali kita makan dan kita minum, kita mengingat tubuh dan darah Yesus. Kita bukan dari dunia ini. Ketika kita bergaul dengan orang-orang, kita membawa terang kasih Yesus kepada dunia ini. Ketika dunia bilang take and give, kita bilang kita memberikan nyawa seperti Yesus memberikan nyawanya untuk kita. Dan ketika itu kita butuh kekuatan dari Tuhan. Kita dikuduskan oleh Tuhan. Pengudusan kita
Yesus berdoa, Bapa yang menguduskan kita. Teman-teman, kita ini manusia yang punya kelemahan kan, punya kekurangan, punya sifat-sifat yang jelek juga. Kadang memang sifat manusiawi kita bisa kasar, sifat manusiawi kita bisa jelek. Tapi ketika kita menjadi murid Yesus, Bapa menguduskan kita. Kelemahan-kelemahan kita bukan aib yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Kelemahan-kelemahan kita menjadi alat untuk Tuhan, menjadikan kita memuliakan Tuhan. Jadi teman-teman, kalau lihat dalam dirimu masih ada kelemahan, kekurangan, jangan menyerah. Jangan bilang, wah orang kayak saya gak bisa dipakai Tuhan. Bukan, Tuhan pakai orang-orang yang banyak kelemahannya. Ketika orang yang banyak kelemahan itu bersandar, berserah kepada Tuhan. Ketika kita bersandar dan berserah kepada Tuhan, Tuhan akan pakai hidup kita untuk kemuliaan namanya. Jadi teman-teman, jangan menyerah. Yesus mendoakan kita. Kita dipanggil untuk menjadi garam dunia, terang dunia. Kita dipanggil untuk memuliakan nama Tuhan dengan hidup kita, teman-teman. Lalu ada yang bilang, kayak gitu masa memuliakan Tuhan, kelakuannya masih kayak gitu. Kelakuan kita memang gak bisa langsung sempurna, teman-teman. Yang paling tahu kelakuan saya adalah orang di rumah kan. Jadi kalau mau lihat, mau membanggakan kekudusan, teman-teman, kalau engkau membanggakan kekudusanmu, banggakanlah itu di rumah. Ketika orang di rumah udah bangga dengan kekudusanmu, engkau sudah kudus. Saya ngomong begini supaya kita terbuka mata kita. Jangan suka sok kudus ketika di gereja. Memang di gereja kita pakaian rapi, kita jaga attitude kita, jaga sikap kita sopan gitu kan. Tapi kekudusan kita adalah di hadapan Tuhan dan di hadapan orang-orang yang dekat dengan kita. Karena itu tidak ada seorang pun yang bisa menghakimi saudaranya sebagai tidak sekudus dia. Kenapa? Karena kalau kita pulang ke rumah, kita akan tahu bahwa kita tidak sekudus itu. Kita semua punya kelemahan, kita semua punya kekurangan, tapi Tuhan tetap bangga dengan kita. Tuhan tetap mengatakan, aku dipermuliakan oleh mereka. Itu artinya apa? Kasih karunia-Nya diberikan berlimpah-limpah bagi kita. Itu artinya apa? Jangan menghakimi, tapi apa? Tapi jujur di hadapan Tuhan dan terus perbaiki diri selagi masih ada waktu. Itulah hidup kita ini, teman-teman. Dimanapun kita, kapanpun kita murid Yesus. Dan Yesus mendoakan kita. Jadi hiduplah sebagai muridnya. Dunia mengejek kita, dunia menghina kita, dunia menista kita, menganiaya kita. Gak usah takut. Never give up. Jesus prays for you. Kita ini ada di dunia, in the world, tapi not of the world. Kita hidup di dunia, tapi bukan dari dunia. Kita sent to the world. Kita ada di dunia karena diutus oleh Yesus datang ke tengah dunia. Yesus bilang kepada Bapa, aku tidak minta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Itu artinya, begitu setelah terima Yesus, gak harus langsung jadi full time. Gak harus berhenti dari pekerjaan. Gak harus berhenti main musik di kafe. Tapi pergi ke sana sebagai orang yang diutus oleh Tuhan. Kerja jadi pegawai negeri sebagai orang yang diutus oleh Tuhan. Jadi pebisnis sebagai orang yang diutus oleh Tuhan. Jadi mahasiswa sebagai orang yang diutus oleh Tuhan. Dan di mana kita diutus oleh Tuhan, di situ kita jadi murid Yesus yang menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Yesus mendoakan kita, teman-teman. Kalau hari-hari ini banyak beban berat, saya banyak dengar kabar orang sakit, sampai kucing kami juga sakit, harus dibawa ke dokter hewan. Tuhan mencintai kita, Tuhan buka hatinya untuk kita, Tuhan beri hidupnya untuk kita.
Karena itu kita diutus ke tengah dunia ini. Gak usah takut, karena Yesus mati bagi kita. Gak ada uang, berdoa kepada Tuhan. Pekerjaan, bisnis gak lancar, berdoa kepada Tuhan. Yesus memberi nyawanya untuk kita. Gak usah takut. Kalau Tuhan harus membuat kita lebih banyak menangis hari-hari ini, ya kita belajarlah untuk menangis. Dan jangan menangisi diri sendiri aja, lihat juga orang-orang yang lebih susah. Ada dulu saya dinasehati gini, jangan kebanyakan lihat ke atas Sam, nanti sakit leher. Lihat ke bawah juga sekali-sekali. Kalau kita sering lihat ke bawah, kita nggak sakit leher. Kenapa banyak orang putus asa dalam hidupnya? Karena lihatnya ke atas terus, pengennya kayak gitu. Akhirnya sakit leher gitu. Coba lihat ke bawah. Kalau kita lihat ke bawah, banyak orang lebih susah dari kita. Karena itu teman-teman, ini satu tips. Kalau engkau sedang khawatir hari-hari ini, kalau engkau sedang merasa banyak masalah dalam hidupmu, mungkin perlu gabung jadi relawan Dream House. Supaya lihat, ada banyak orang yang punya lebih banyak masalah dari dirimu. Dan ketika itu, kita bisa belajar mengucap syukur dan melihat Tuhan ternyata baik sama saya. Ingat, kita ada di dunia, tapi kita bukan dari dunia. Kita diutus ke tengah dunia. Kenapa? Karena Yesus mati bagi kita. Dan hari ini juga, saat ini juga, Dia sedang mendoakan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk Yesus yang telah datang ke dunia ini bagi kami. Terima kasih untuk Yesus yang telah memberi hidupnya untuk kami. Terima kasih untuk Yesus yang mati di kayu salib bagi kami. Terima kasih untuk Yesus yang bangkit bagi kami. Terima kasih untuk Yesus yang hidup hari ini mendoakan kami. Kami mau menjalani hidup kami sebagai murid-Mu. Kami mau menjalani hidup kami sebagai orang-orang yang menyambut Yesus dan mengikuti ajaran Yesus. Tolong kami ya Roh Kudus. Kami lemah, kami banyak kekurangan, tapi kami percaya kasih karunia Allah cukup bagi kami. Oleh karena kasih karunia, kami berjuang memperbaiki diri kami, memperbaiki hidup kami, semakin hari semakin lebih baik, sehingga hidup kami sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin. Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan yang terbaik. Kita berdoa. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah sumber pengharapan kami di tengah keadaan yang seperti ini Tuhan. Engkau tahu apa yang kami alami saat ini. Engkau sangat tahu Tuhan. Tetapi kami yakin pengharapan yang Engkau berikan membuat kami tetap semangat sampai hari ini. Semangat yang Tuhan berikan membuat iman kami semakin kuat di dalam-Mu. Biarlah saat ini dimanapun jemaat-Mu yang Kau kasihi mereka berada, segala usaha, upaya mereka Tuhan, di tengah kesesakan ini pun Tuhan tetap memberikan kelegaan, sehingga ucapan syukur yang ditaburkan oleh jemaat-Mu Engkau perhitungkan ya Bapa. Terima kasih, apapun yang mereka usahakan, berkat dari surga menyertai kami semua. Kami percaya dan kami yakin Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Semua Tuhan cukupkan, dan kami membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, dan pembangunan gereja Tuhan yang menjadi kerinduan kami semuanya. Dan kami percaya Tuhan menyertai kami, Tuhan membuka jalan, dan Tuhan menuntun gereja ini dan menuntun umat-Mu Tuhan yang terbaik terjadi dalam kehidupan kami. Kami yakin di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Apakah Anda diberkati dengan firman Tuhan hari ini?
siap taat dan setia dalam melakukan firman-Nya. Persembahan untuk gereja dapat ditransfer ke rekening gereja di Bank BRI, Bank BCA, atau via PayPal Saint Jogja. Pastikan Anda telah subscribe ke channel Saint Jogja dan menyalakan notifikasi. Ikuti juga Twitter dan Facebook page Saint Jogja untuk mendapatkan informasi terbaru. Demikian Saint News hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan janji iman kita, Call of God. The call, Lord will go wherever you say, where you lead, come, rain or pasture, we will follow you every day. Who shall turn us back from you, Lord, turn itself from going. Turn us back from your love, that it's up from going your way, and fulfill the desolate place, telling them the gospel you gave, telling love to stick like Sodom's anywhere, to sing and to say, all of freedom's left to be Lord, in the joy of being yours now. All of freedom's left to be Lord, in the joy of being yours now. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah Bapa di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia, kasih yang sempurna dalam Kristus Yesus, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tanpa batas, pertolongan dari Roh Kudus, pertolongan yang tidak putus-putusnya, memberkati hidup kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Berkat Tuhan mengalir dengan berlimpahnya untuk kita. Nah, Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Kita menutup dengan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk dan berdoa secara.
Ku punya